Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi ayah bunda. Bagaimana semua kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pendalaman materi. Masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, kita sebagai umat manusia, sebagai orang Islam harus selalu menjaga kebersihan. Jika ingin sehat, selalu menjaga kebersihan. Tapi sebaliknya, jika dalam rumah, lingkungan kita kotor, pasti akan menjadi sumber penyakit. Nah, anak-anak, makanya kita selalu menjaga kebersihan supaya kita selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, hidup bersih dan sehat di sekolah, contohnya apa? Yaitu apa anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi? Tidak duduk di sembarang tempat ya. Kita lanjut. Menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Perhatikan, contohnya bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Ayo, temukan kosakata setelah membaca teks berikut. Perhatikan ya. Perhatikan teksnya ya. Piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, anak-anak, silahkan nanti kalian cari mana kosakata yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih. Nah, di sini pasti ada ya. Tadi sudah ada piket, ada bersih, ada tugas. Nah, yang lainnya silahkan nanti kalian cari di rumah ya. Kalian tulis manakah kosakatanya. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Kita lanjut mengelompokkan bangun datar. Perhatikan, di situ ada contoh 2 bangun datar. Banyak sisinya, sudut dan titik sudut bangun datar dapat digunakan untuk mengkelompokkan bangun datar. Perhatikan, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Lihat anak-anak, di sampingnya itu ada contoh gambar segitiga. Dia memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Bawahnya, bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Perhatikan anak-anak, di situ ada contoh bangun datar segi 4. Dia memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh bangun datar segitiga dan segi 4. Manakah yang merupakan segitiga? Di angka berapa ya yang merupakan bangun datar segitiga?
Yuk, siapa yang bisa? Iya, nomor 1. Terus nomor berapa lagi? Nomor 5. Terus nomor 7. Selanjutnya nomor 9. Good. Sekarang manakah yang merupakan segi 4? Yo, yang mana segi 4? Nomor 2. Terus nomor 3. Terus mana lagi? Nomor 6. Nomor 4. Nomor 8. Sudah paham anak-anak semua? Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bangun datar, sekarang kita akan belajar tentang bentuk permukaan benda. Setiap benda memiliki permukaan. Ada permukaan yang berbentuk lingkaran, ada juga permukaan yang berbentuk segi 4. Tetapi ada juga permukaan pada benda lingkaran ada yang halus, dan permukaan yang segi 4 ada yang kasar ya. Masing-masing benda memiliki permukaan yang berbeda. Kita lanjut ya. Nah, ini merupakan contoh permukaan tadi ya. Tentukan mana permukaan benda berbentuk lingkaran dan segi 4. Yuk, manakah yang berbentuk lingkaran? Ya, bentuk lingkarannya ada di gambar apa itu ya? Kelereng. Nah, permukaan benda yang berbentuk segi 4. Nah, apa itu anak-anak? Itu namanya dadu. Permukaannya berbentuk segi 4. Jangan keliru ya. Kita lanjut ya anak-anak. Membuat laporan pengamatan pada gambar. Sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Kalian harus mengamati gambar itu dengan cermat, jangan sampai salah. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Setelah kalian amati gambar tersebut dan kalian mendapatkan informasi dari gambar tersebut, barulah kalian membuat laporan hasil pengamatannya. Perhatikan, bacalah contoh laporan berikut ini. Oke anak-anak, kita lanjut pada teks ini ya. Kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, anak-anak, pada membuat laporan, ya, kalian dapat melaporkannya disampaikan secara lisan atau tertulis. Kalau tertulis, kalian berarti harus dalam bentuk cerita atau karangan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Kegiatan yang mencerminkan persatuan. Perhatikan, yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas. Nah, kerja bakti dengan teman kita membersihkan kelas, tujuannya supaya kelas kita bersih, nyaman ketika digunakan, siswa pun juga betah di dalamnya. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Nah, ketika mengerjakan tugas kelompok, harus dikerjakan dengan bersama-sama, saling membantu. Tidak ada yang diam saja, semua saling bekerja. Yang ketiga, bermain bersama teman. Bermain bersama menumbuhkan rasa sayang kepada teman dengan tidak membeda-bedakan. Yang keempat, berolahraga bersama teman. Nah, kita berolahraga bersama teman kita untuk menumbuhkan rasa sayang dan tidak membeda-bedakan, ya. Lanjut ya. Persatuan dalam lingkungan sekolah
dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Perhatikan, yang A, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Saling menghargai kepada semua teman walaupun kita berbeda. B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kalau misalkan contohnya orangnya tidak mau tetap dipaksa, itu tidak boleh ya. Yang C, mau berbagi dan saling membantu atau bekerja sama. Nah, kita berbagi dengan teman dan membantu teman itu merupakan sikap yang dimiliki untuk terciptanya persatuan di lingkungan sekolah. Yang D, mau saling memaafkan kesalahan teman. Nah, jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, ketika teman kita meminta maaf, kita harus memaafkan. Sebaliknya, jika kita membuat kesalahan, kita harus segera minta maaf. Yang E, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang F, bersikap adil kepada teman. Nah, kita harus selalu bersikap adil dengan teman. Ketika kita berbagi ataupun apa saja ya, harus bersikap adil. Kita lanjut ya, masih semangat ya anak-anak ya. Menemukan kosakata dalam teks percakapan. Kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan, kebersihan, dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Nah, kamu bisa menemukan kosakata apabila kamu sudah membacanya dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ke percakapan berikut ini ya. Temukan kosakata tentang kesehatan. Perhatikan, Lani. Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Made, wah, memangnya ada apa, Lan? Lani, iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Jadi, aku rencananya akan memeriksa gigiku. Made, boleh juga. Iya, jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Nah, anak-anak, temukan kosakata tentang kesehatan. Nah, banyak sekali di sini. Apa? Nanti silakan anak-anak cari di rumah tentang kosakata pada percakapan ini. Bisa dipahami kosakata tentang kesehatan? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang kosakata kesehatan, kita akan belajar tentang SPDP. Memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerakan tarianmu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Nah, ini anak perempuan pasti suka tari ya. Alat musik untuk mengiringi gerakan tarian. Yang pertama ada gendang. Nah, itu caranya berbunyi dengan cara dipukul. Tamborin. Nah, ini juga ya tamborin. Terus triangle. Ini juga dengan cara dipukul ya. Terus yang berikutnya adalah maracas, yaitu dia akan berbunyi jika digoyang-goyangkan. Lanjut ya. Nah, berikut adalah contoh benda-benda di sekitar kita untuk mengiringi gerakan tarian ya. Yang pertama ada sapu lidi. Coba, pasti di rumahnya ada ya sapu lidi. Caranya bagaimana? Mungkin dengan cara dipukul-pukulkan. Yang kedua yaitu ember plastik. Embernya dibalik ya anak-anak ya.
dengan cara dipukul-pukul akan menghasilkan suara. Yang ketiga yaitu botol plastik diisi dengan beras. Nah, ini sangat mudah sekali. Botol plastik itu diisi dengan beras lalu digoyang-goyangkan untuk menciptakan suara. Yang berikutnya yaitu pulpen ya, pulpen kalian pasti juga punya. Pulpen dipukul-pukulkan ya, 2 pulpen dipukul-pukulkan sehingga menjadi suara. Nah, contohnya seperti itu ya. Coba nanti kalian di rumah kalian praktek tadi yang sudah Bu Guru sampaikan, yaitu benda-benda di sekitarmu untuk mengiringi sebuah lagu. Coba kira-kira bunyi tidak ya? Coba nanti kalian praktek di rumah ya. Nah, berikut adalah contoh gerakan tari meniru kegiatan mengelap kaca. Wah, seru banget ya ini ya. Nah, gambar yang pertama, gerakkan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, nanti anak-anak praktekkan di rumah. Gerakan menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Nah, tanganmu bergantian untuk mengelap kaca. Yang ketiga, gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Nah, yang ketiga ini langkahkan kakimu bergantian ke kanan dan ke kiri ya. Jadi nanti yang pertama menoleh ke kanan dan ke kiri, yang kedua gerakan tangan mengelap kaca, yang ketiga yaitu gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Nanti kita praktekkan di rumah ya. Oke, kita lanjut tentang tarian ya. Mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas. Misalnya, gerakan mengelap kaca. Gerakan mengelap kaca dapat dijadikan sebagai tarian. Nah, ketika gerakan mengelap kaca, bisa kamu jadikan tarian. Ya, nanti anak-anak silakan praktek di rumah. Kalian berarti bagaimana tuh caranya tadi? Tentang menoleh ke kanan ke kiri, mengelap kaca, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Gitu ya anak-anak ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya. Alhamdulillah kegiatan pada pembelajaran hari ini tema 4, subtema 2 sudah selesai. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Tugas dari Bu Guru semua jangan lupa dikerjakan baik yang video, baik yang menyalin, ataupun tugas untuk membuat pot bunga, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah segera difoto, ada juga yang dikirimkan sekolah. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.